Saya bersyukur sekali kalau pagi hari ini bisa berada bersama-sama dengan saudara menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Saya senang sekali lihat anak-anak muda yang begitu bergelora untuk Tuhan ya. Begitu cinta Tuhan, saudara. Apa ini ya? Everything for God gitu ya. Masa mudamu, duitmu, segala macam untuk Tuhan. Saya rasa sungguh Roh Kudus kuat di tempat ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan ya Bapak Gembala kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Maaf saya buka masker saudara ya. Nama saya Widi, lengkapnya Setianto Nugroho Widi, dan saya Tuhan tancapkan di Wonosalam. Bapak Gembala sudah berapa kali ke sana ya. Wonosalam itu kabupatennya Jombang, dia selatannya Jombang, dan sejak tahun 79 jauh, waktu saya lebih muda dari Anda, saya sudah ditancapkan Tuhan di sana, dan saya orang Mojokerto, besar di Mojokerto, tapi sudah ditancapkan Tuhan di sana mulai tahun 79, dan sampai hari ini percayakan ada satu gereja yang saya layani di sana, namanya Gereja Pantai Kosta di Indonesia. Terima kasih sebelumnya untuk pemimpin pujian ya, sudah menyiapkan hati kita. Ya saya tidak janjian saudaraku ya, tapi saya yakin percaya Roh Kudus taruh dalam hatinya. Puji Tuhan. Ya, saudara, sedikit supaya saudara mengenal Wonosalam, itu daerah yang di atas ketinggian. Rumah saya 750 dpl di atas permukaan laut, dan dulu waktu saya masuk sana tidak ada listrik, tidak ada jalan. Percayalah yang Bapak Gembala sama Ibu Gembala sudah ke sana itu sudah surga, saudara ya. Sekarang sudah enak, tapi dulu aduh luar biasa. Ya, tapi waktu saya ke sana, di sana, dan daerah itu adalah daerah paling minus, daerah paling miskin, sehingga penerima bantuan terbesar dari kabupaten itu. Tiap tahun dapat bantuan, ya karena memang daerahnya miskin. Tapi satu hal Tuhan kerjakan di sana, Tuhan mengubah mentalitas penduduk Wonosalam. Ya, saya mulai ada anggota gereja dan saya mengajarkan kepada mereka bahwa kunci berkat itu memberi. Kita ini didesain untuk jadi giver, bukan penerima, apalagi bukan pengambil, tapi jadi pemberi. Dan puji Tuhan itu akhirnya meluas ke tetangga-tetangga, ke saudara-saudara, dan akhirnya seluruh kecamatan itu punya semangat memberi. Tolong bisa ditampilkan slide-nya mungkin. Ya, ini durian yang ditumpuk saudaraku ya. Wonosalam itu sekarang terkenal dengan acara kendurenan gitu ya. Jadi tiap tahun kita punya acara ngumpulkan numpuk duren di lapangan. Kalau tahun 2019, ini 2019, maka durian yang dibikin di tengah itu ditumpuk itu 2019 durian. Ya, dari tiap kampung, tiap desa mereka bawa tumpeng-tumpeng durian gitu untuk dibagi for free. Dibagikan begitu saja. Ya, ini acara yang menarik tapi juga mengerikan saudara, karena begitu selesai acara sambutan, belum selesai bupati, belum selesai sambutan, doa belum dinaikkan, orang-orang sudah pada naik semua, mereka berebut, mereka ambil durian dan mereka lemparkan pada temannya di bawah. Durian dilempar. Ya, saudara bisa bayangkan. Makanya ada satu ungkapan di sana, kalau di Wonosalam itu lagi musim durian tuh murah sekali, satu biji 500 rupiah sampai 1.000 yang gede. Tapi nangkep. Kalau beli mahal sudah ya. Nah, artinya itu acara itu mereka bagikan gitu for free ya gitu. Hari itu 5.000 sampai 6.000 durian dibagi free. Ya. Dan itu kalau saudara rupiahkan, taruh satu itu 50.000 gitu ya satu. Ya, tapi itu kalau dirupiahkan jadi sekian ribu durian dibagi secara bebas, belum lagi kopinya. Belum lagi buah yang lain lagi. Itu mereka punya semangat memberi. Dan saya melihat daerah itu diberkati Tuhan. Saya melihat daerah itu mulai diubahkan Tuhan. Dari penerima bantuan. Sekarang jadi daerah pemasok devisa atau keuangan daerah yang besar di daerah Jombang. Amin.
Itulah desain saudara dan saya. Pagi hari ini saya mau bicara tentang satu hal yang Tuhan taruh dalam hati saya. Tentang aku memandang Tuhan, aku memandangmu. Saudara, akhir tahun ini saya tidak tahu saudara menutup tahun ini dengan sukacita keberhasilan, puji Tuhan, itu terjadi. Tapi ada banyak sekali anak-anak Tuhan yang harus rela mengakhiri tahun ini dengan kesusahan, dengan sengsara. Ya, saya baru kemarin belum lama ditelepon kakak saya yang ada di Jakarta, pendeta juga. Dia melayani di satu gereja Kristen Indonesia di GKI. Dia ditelepon, dia mesti masuk ruang isolasi karena positif terpapar COVID. Ya saya berdoa untuk dia. Ada banyak lagi anak-anak Tuhan yang sering kali ngomong pada saya, bisnisnya bukan macet lagi, ya, tapi hancur di saat-saat ini. Ada banyak hal, ada banyak badai. Ya, tetapi satu hal saya mau saudara dan saya tangkap pagi hari ini. Mari kita lihat Tuhan. Dan kalau engkau melihat dia, dengan apa yang dia mau engkau melihat dia, engkau tidak akan goyah. Saudara, ada satu pribadi namanya Charles Haddon Spurgeon. Ini seorang penginjil luar biasa di abad ke-19, awal abad 20. Dia melayani di British sana. Ya, tapi dia menulis begitu banyak buku ya. Khotbah pada puluhan juta orang. Bukunya sudah sampai hari ini masih dibaca sebagai buku buku panduannya gereja baptis. Ya, tapi yang saya maksudkan adalah orang yang dipakai Tuhan luar biasa ini jemaatnya besar. Ya, orang yang dipakai dengan luar biasa ini mulai dari umur seperti para penari, masih muda. Bapaknya juga pendeta, tapi miskin sekali. Saudaranya banyak, 17 atau 18, tapi mati 7. Karena miskin, tidak makan. Ya. Lalu satu kali, dia harus hidupi dirinya dengan jadi tukang semir sepatu. Suatu kali waktu dia keluar, sedang nyemir sepatu, hujan deras badai, dan dia masuk ke satu gedung. Di dalam gedung itu rupanya sedang ada kebaktian. Lalu seorang pengkhotbahnya katakan satu ayat, dan itu membekas begitu masuk di hatinya Charles Spurgeon ini. Dan itu mengubah dia. Ayatnya ada di kitab Yesaya pasal 45 ayat 22. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Look unto me and be ye safe. Dia lihat itu dan dia rasakan seolah-olah Tuhan itu lihat dia langsung. Bukan pengkhotbahnya ngomong, dia rasa Tuhan tuh lihat dia. Look unto me. Dan sejak itu dia bertobat. Dia bertobat dan kemudian hidupnya diubahkan. Dia menjalani proses, tapi dia mulai diubahkan. Saudara, ini cuma salah satu kisah. Salah satu contoh bagaimana kalau orang itu melihat Yesus. Bukan cuma memandang, saudara, tapi betul-betul melihat Yesus. Maka ada sesuatu yang diubahkan dalam hidupnya. Charles Spurgeon sampai dia mati. Ya, di epitapnya itu dia, di nisannya itu ada tulisan aku memandang Tuhan. Karena ayat itu yang mengubahkan seluruh hidupnya. Dia melihat pada Tuhan. Saudara, apa yang Petrus lihat ketika dia selesai menyangkal Yesus? Yesus katakan sebelum ayam berkokok 2 kali, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Petrus bilang, tidak mungkin yang lain meninggalkan kamu, tapi aku tidak akan meninggalkan kamu. Dan dia jatuh. Dia menyangkal Yesus. Dan waktu ayam berkokok, dia ingat. Aduh, aku berdosa. Aduh, aku sudah menyangkal dia. Dan Alkitab katakan satu ayat yang luar biasa. Petrus melihat Yesus. Yesus berpaling dan melihat dia. Mata ketemu mata. Tapi apa yang Petrus lihat? Yesus marah? Enggak. Tidak ditulis dalam Alkitab. Saya berimajinasi. Saya menangkap. Matanya Yesus itu bilang, I love you. I forgive you. Dan Alkitab katakan, Petrus keluar, dia menangis. Dia menangis. Dan sungguh indah kalau lihat Yudas tidak bertobat mati. Petrus yang nyangkal Yesus. Dia diampuni, dia bertobat. Dan dia jadi rasul yang luar biasa. Amin. Pandangan yang mengubahkan. Saudara, perjanjian baru dimulai dengan satu
kisah bagaimana Injil Yohanes itu mengisahkan bagaimana Yesus mulai pelayanannya. Dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dia jalan ke sungai Yordan. Dan waktu Yohanes Pembaptis lihat Yesus jalan. Ini saudaranya. Dia sering kali ketemu. Tapi hari itu dia bertemu sesuatu yang lain. Waktu Yesus jalan, Yohanes penuh dengan Roh Kudus, kata firman Tuhan. Dan ketika dia penuh Roh Kudus, dia berkata, "Behold, the Lamb of God that take away the sin of the world." Anak domba Allah yang membawa dosa dunia. Saudara, untuk kita sekarang, it's okay, ini ungkapan biasa. Tapi untuk hari itu, orang Israel itu menunggu Mesias. Orang Yahudi itu menunggu penebusan. Maka ketika dia bilang, "Behold the Lamb of God," orang Yahudi punya pikiran Keluaran pasal 12. Bagaimana mereka keluar dari tanah perbudakan lewat pengorbanan domba. Lewat darah anak domba yang dioleskan di ambang pintu. Lewat perjanjian itu mereka keluar. Mereka lihat anak domba Allah. Itu perjanjian baru. Injil Yohanes dibuka dengan "Behold the Lamb of God." Nantinya Yesus berdiri di muka Pilatus. Dan apa yang Pilatus katakan tentang Yesus? "Behold the man." Pilatus keluarkan Yesus setelah disiksa, setelah dipukul, dikasih jubah ungu untuk diolok-olok. Dan dia bilang pada semua orang, "Behold the man." Ada dua pandangan yang sangat-sangat berbeda. Saudara, saya tidak tahu apa yang ada dalam kehidupan saudara hari-hari ini dan bagaimana engkau memandang Tuhan. Tapi ada satu kisah di dalam Alkitab, di akhir Injil Yohanes, kisah tentang Thomas. Enggak, ya. Biasanya kalau di gereja saya soalnya ini ombo gitu biasanya. Jadi ada kisah tentang Thomas. Banyak orang bilang Thomas ini peragu, doubter gitu ya. Dia peragu. Dan banyak orang bilang Thomas itu kurang iman. Kas, kok berhenti sih, Kas? Enggak dong. Ya, Thomas ini peragu. Tapi ketika saya dibukakan Tuhan kisah tentang Thomas itu. Yohanes berapa itu? Tolong ditayangkan itu ya. Kisah tentang Thomas itu dalam Injil Yohanes. Maka saya menangkap sesuatu yang lain. Nah, ketika saya nangkep hatinya Thomas tuh, saya tersungkur, Tuhan, aku malu Tuhan. Saudara, murid-murid yang lain bilang cerita, Yesus bangkit, guru bangkit. Semua pada bilang Yesus bangkit, Yesus bangkit. Satu orang gak percaya namanya Thomas. Dan dia bilang, sebelum aku cucukkan jariku ke lubang tangannya. Sebelum aku masukkan jariku ini ke lubang di lambungnya, aku gak percaya kalau itu guru. Kalau itu Yesus. Dan banyak orang cuma berakhir, ini orang peragu. Enggak percaya. Tapi waktu saya nangkep hatinya, saudara. Ternyata Thomas ini, ya dia orang Yahudi. Dia mendengar banyak kisah kemenangan, mujizat atas kematian. Dia mendengar kisah tentang Elisa. Dia mendengar banyak kisah tentang bagaimana Tuhan membangkitkan orang mati. Nabi-nabi punya mujizat. Tapi dia percaya, tidak ada nabi mati untuk dia. Tidak ada nabi yang mengorbankan diri untuk dia. Cuma gurunya yang mau mati terluka untuk dia. Makanya Thomas katakan, sebelum aku taruh jariku di lubang tangannya. Sebelum masuk jariku ini ke lubang lambungnya, aku tidak percaya kalau itu Yesus. Karena hanya Yesus yang mati untuk Thomas. Saudara, indah sekali. Yesus melawat Thomas khusus malam itu. Yesus datang untuk Thomas khusus malam itu. Dan Yesus katakan, Thomas, ini ditulis tersendiri. Thomas, behold my hand. Behold my hand. Itulah nama Jehovah. Itulah nama Jehovah, bukan? Yod, He, Vo, He. Lihat tangan, lihat paku. Yesus ngomong yang sama pada Thomas. Look at my hand. Delok tanganku.
Dan jangan kamu tidak percaya lagi. Thomas tidak pernah masukkan jarinya ke lubang paku itu. Yang Thomas lakukan, dia tersungkur. Dan dia katakan, my Lord and my God. My Master Adonai. Dan saudara ngerti, pertemuan dengan Yesus ini itu mengubahkan Thomas. Dia pergi ke India dan dia mengabarkan Injil di sana. Sampai hari ini ada satu gereja yang sudah lebih dari 2000 tahun umurnya, gereja Mar Thomas di India. Didirikan langsung oleh Rasul Thomas. Sampai hari ini dia mati martir di sana. Tapi dia tidak kecewa. Ya saya tahu dia tidak kecewa. Kenapa? Karena dia tahu bahwa gurunya, Tuhannya itu mengasihi dia. Amin. Amin. Saudara lihat, dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Keluaran, itu ada peraturan tentang budak orang Ibrani. Kalau orang Yahudi punya budak sesama orang Yahudi, maka dia boleh pelihara budak itu, dia boleh punya budak itu sampai tahun Sabat, bukan Yobel. Sampai tahun Sabat, itu tahun ke-7. Kalau tahun Sabat, budak ini mesti dibebaskan. Aturannya gitu. Kalau budak tahun Sabat, orang Ibrani mesti dibebaskan. Tapi bosnya pinter. Kalau budaknya pinter, ya, kerjaannya bagus, maka bosnya pinter supaya budak ini kelasan, dikasih istri. Kasih istri yang cantik gitu ya. Ya sama-sama budak, dikasih istri, dan dari pernikahan itu mereka punya anak. Maka budak tadi tahun ke-7 dia akan diusir keluar. Kamu pergi yuk. Jatahnya kamu perbudakan sudah selesai, kamu mesti bebas. Budak ini tidak akan mau. Kenapa? Sebab anak istrinya punya bosi, bukan punya dek. Itu budak, sudah. Budak itu punya anak-anaknya punya bosi, bukan punyanya dia. Maka kalau dia cinta anaknya dan istrinya, dia tidak akan mau keluar. Dia bilang, aku cinta anak istriku, aku mau mengabdikan diriku seumur hidupku. Nah, bosnya seneng, ini yang saya tunggu. Mengabdi dia. Akhirnya budak itu sama bosnya dibawa ke ambang pintu. Lalu kupingnya ditaruh di ambang pintu itu dan dipukul. Zaman dulu yang tindian itu budak. Sekarang semua cewek tindian, bahkan cowok juga pakai tindik. Tapi zaman dulu yang tindian itu budak. Orang yang telinganya lubang itu dihargai. Kenapa? Ini budak karena cinta. Budak karena mengabdi. Saudara tahu, cintanya budak itu membekas di telinganya dia. Tapi dengarkan saya, ambang pintu itu juga ada bekasnya. Ambang pintu itu punya luka di situ. Saudara lihat sekarang hubungannya dengan darah yang dioleskan di ambang pintu. Yesus bilang, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, dia akan masuk dan keluar. Dia pintu. Tahukah saudara bahwa ketika dia menunjukkan cintanya atas saudara, dia punya bekas cinta itu. Saya bertemu dengan banyak orang. Saya melayani dengan banyak orang. Saya juga ikut penginjilan ke Wamena sana, saudara. Dan di dalam penginjilan itu ada kisah-kisah yang memilukan. Ada satu teman di Kuala Lumpur, dia bercerita bagaimana dia menginjil di Pakistan. Dia menginjil kumpulkan orang di hutan-hutan di Pakistan. Karena tidak bisa kumpul di kota. Satu orang Pakistan percaya Yesus, satu orang mati. Itu di sana. Dia cerita bagaimana satu keluarga ingin datang pada pertemuan itu. Senang karena diberkati mobil baru, 11 orang. Bapak, ibu, anak-anak, mantu, cucu. Di mobil itu. Dan ketika sedang dalam perjalanan ke hutan itu diberondong. Mati. Saat yang sama, hari itu juga. Di Kamboja, temannya lain bilang pada dia, cerita. Satu keluarga yang ditangkap Khmer waktu itu ya. Sisa-sisa pasukan Khmer yang lari itu nangkep itu dan disuruh untuk menyangkal Yesus. Alkitabnya ditaruh di bawah, semua orang suruh meludahi. Kalau tidak mau ludahin Alkitab itu ditembak. Semua bapak ibunya ludahin karena takut. Tidak nyalano.
Tapi anaknya yang kecil, diambil Alkitab itu. Dia sekta. Dia pegang. Berakhir dengan peluru di kepala. Tapi saya mendengar cerita ini dan saya mikir, mereka lihat apa? Sehingga mereka begitu berani. Saya melayani beberapa anak di Probolinggo 2 minggu sebelumnya. 2 minggu sebelumnya mereka retreat. Dalam suasana retreat seperti ini, tiba-tiba pintu didobrak. Pintu didobrak dan masuk beberapa orang pakai cadar hitam, bawa celurit. Dikalungin celurit, ini anak perempuan-perempuan. Dikalungin celurit dan bilang, kalau pilih Yesus, mati. Ya, pakai bahasa tolok lemak sana, saya enggak begitu ngerti. Tapi intinya seperti itu. Kalau kamu tetap pilih Yesus, tak bunuh. Anak-anak ini nangis. Nangis. Dan dalam nangisnya itu mereka bilang, Yesus, 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 Yesus. Loh, jangan teriak-teriak Yesus. Sangkal Yesus, pokoknya jangan ikut Yesus. Jangan mau Yesus. Tapi mereka tetap teriak, Yesus, Yesus. Saya enggak tahu itu karena takut atau karena panik atau apa. Tapi yang keluar dari mulut mereka itu Yesus, Yesus, Yesus. Dan tiba-tiba mujizat terjadi, mereka ketawa. Orang-orang yang ngancam ini tiba-tiba ketawa ya. Kendel hari-hari ya. Kendel, jadi terus ditinggal. Seminggu kemudian saya ke sana. Waktu memang jadwal saya ke sana dan saya layani mereka. Kita berdoa bersama dan saya tanya, kamu enggak marah sama orang-orang itu? Enggak, Om. Enggak marah. Apa yang ada dalam itu? Di hatimu apa untuk mereka? Saya mengampunin dan berdoa untuk mereka. Waktu itu harusnya yang melayani mereka itu saya. Tapi saya dilayani oleh kesaksian mereka. Saya dikuatkan, saya tanya, kok bisa kamu mencintai mereka? Ya Om, tidak tahu rasanya tidak bisa mangkal sama mereka. Ya, sakno. Yang kita berdoa. Apa yang kau lihat dalam diri Yesus? Kisah Natal mengajar kita. Ada Herodes yang lihat Yesus sebagai sumber masalah. Ada ahli Taurat yang lihat Yesus dan tidak percaya. Tapi ada gembala-gembala yang melihat Yesus sebagai tanda mujizat dari sorga. Dan mereka melihat bayi itu. Ada orang-orang Majus yang melihat dia sebagai raja. Yang layak bertahun-tahun diperjuangkan dalam perjalanan untuk datang sekedar menyembah dia. Orang-orang Majus. Pagi hari ini saya tanya saudara, apa yang kau lihat di dalam Yesus? Ada satu penginjil terkenal dari suku Masai di Afrika, namanya Yosef. Yosef dari suku Masai ini suku yang ras paling tinggi di Afrika sana. Kalau di Papua mungkin orang Merauke ya. Pak, habis itu orang Merauke itu kemana-mana lari telanjang kaki, saudaraku, dan apa kejar rusa juga telanjang kaki itu ya. Tapi orang Masai itu mereka berburu singa dengan lari. Kemana-mana mereka tidak berjalan tapi berlari. Dalam irama gitu ya. Sangat berani karena anak laki-laki sana kan boleh menikah kalau belum boleh bunuh singa. Jadi mereka suku yang sangat berani. Satu kali ada satu anak yang namanya kemudian terkenal dengan namanya Yosef dan bertobat. Dia beritakan tentang Yesus ke kampungnya. Dan apa yang dia terima? Dia dipukuli. Dia dipukuli. Dibilang jangan ngomong itu lagi. Kita nyembah dewa. Jangan nyembah itu. Tapi dia kembali lagi. Dan dia ngomong lagi. Dia dipukuli lagi. Sampai akhirnya kepala suku habis kesabaran, dia dibunuh. Dipukul sampai mati dan dibuang keluar. Itu cara mereka menguburkan orang. Dibuang saja keluar, singa yang bereskan. Pasti tidak ada sisanya. Tapi ajaib. 3 hari kemudian, ini Yosef balik. Dan semua orang di kampung itu melongo setelah 3 hari. Yosef ini kembali. Dan dia mengabarkan Yesus. Dia bilang, Yesus mengasihi kalian. Yesus mencintai kalian. Seluruh hari itu semua suku itu bertobat dibawa kepada Yesus. Saudara, kisah ini begitu fenomenal, begitu luar biasa, dan penginjil ini begitu terkenal. Masalahnya ketika sesuatu terkenal, banyak yang niru. Banyak orang-orang bilang, saya Yosef dari Afrika. Saya penginjil Yosef dari suku Masai. Tapi ada satu hal yang tidak bisa mereka tiru. Yosef yang asli. Dia punya luka di seluruh kujur tubuhnya. Dia dipukul, dia ditombak. Kalau kita pertemuan hamba-hamba Tuhan GPDI, itu ada satu teman dari Jawa Barat sana.
yang ya saya bilang orang ini rodok sombong atau gimana gitu. Tapi memang kasih karunia Tuhan luar biasa ya. Dia itu selalu kalau kebaktian kita kan pakai dasi gitu. Itu dasinya enggak dikancingkan gini Pak Willy. Ditarik ke bawah gini. Sininya itu lubang. Saudara tahu itu lubang apa? Dia itu ditangkap sama kaum radikal, dipukuli, dibakar, ditombak sini nih. Ditombak, jelek gitu ya sudah dilempar ke api. Dipikir mati, dibakar, bangun. Dilempar ke api, bangun, lari. Sampai hari ini masih hidup. Dan kalau dia pakai dasi diturunkan ke bawah ini. Tandanya Yesus. Ya ampuni rotok sombongnya dia. Tapi saudara lihat betapa Yesus punya bekas. Punya bekas. Saudara, saya membaca kitab Wahyu. Ya, ada kitab Wahyu. Waktu satu kali Rasul Yohanes itu dibawa ke surga. Dia dikasih tunjuk satu kitab yang termeterai luar dalam. Raiso dibuka. Dan tidak ada satu kuasa pun, satu makhluk pun yang bisa membuka kitab itu. Dia nangis. Sebab kalau kitab ini tidak dibuka, kejahatan itu jalan terus. Dia nangis, siapa yang bisa buka kitab ini? Lalu malaikat itu bilang, tidak usah khawatir. Singa dari suku Yehuda, raja itu, dia bisa membuka kitab itu. Lalu Alkitab katakan, Rasul Yohanes itu melayangkan pandangannya ke tahta. Dia membayangkan kalau dikatakan singa dari suku Yehuda, ya, raja itu dia bisa buka kitab yang bermeterai itu. Dia mikir ini sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang hebat, sesuatu yang glorified gitu ya. Tapi yang kemudian yang dia lihat justru kebalikannya. Alkitab katakan tampak di situ anak domba yang duduk di tahta dengan luka disembelih. Haleluya. Saudara, ini surga. Bukankah tidak ada kerut, tidak ada cacat, tidak ada yang tidak baik di surga. Tapi kenapa domba ini tetap punya tanda luka disembelih di surga? Itu tandanya dia mengasihi saudara dan saya. Itu mark of love. Itu tanda cinta. Saya ketemu dengan Pastor Kenny di Kuala Lumpur. Dan dia cerita penggerak penginjilan di Pakistan itu satu orang. Saya lupa namanya, sebut aja Anton gitu ya. Maka dia bertaruh nyawa untuk menggerakkan orang-orang untuk datang bersekutu dan menginjil di Pakistan, di hutan. Negara radikal. Lalu satu kali dia pernah sharing dengan Pastor Kenny setelah mereka sama-sama doa. Dan waktu doa itu dia sempat telepon saya, Pak, apa itu yang Yesus ucapkan ketika ada orang tuli itu? Telinganya dimasukin tangannya Yesus. Yesus bilang apa itu, Pak? Yesus bilang apa? Oh, Ephata. Oh iya, Ephata. Dia bilang gitu. Dan bisa terjadi itu, apa telinganya Yesus dia. Tapi kemudian dia cerita tentang temannya ini. Temannya ini berkali-kali hampir mati. Berkali-kali diancam, berkali-kali ditembak juga. Tapi dia tetap jalan. Dia tetap tidak mau menyerah. Dia tetap mau jalan untuk Yesus. Lalu Pak Kenny bilang, Pak, tahu itu kisah waktu dia kecil. Kenapa? Ternyata sebut aja namanya Anton ini. Waktu kecil, dia ini malu sama mamahnya. Pernah satu kali pulang dari sekolah kindergarten gitu ya. Dari sekolah anak-anak kanak-kanak. Anton ini bilang, Mah, besok mama tidak usah antar aku lagi. Besok aku mau berangkat sendiri sekolah. Mamanya tanya, lu kenapa nak? Mama sayang kamu loh. Mama ini seneng nek nganter kamu, hiburannya mama kamu ini. Mama, ndak usah nganter aku malu mah. Loh, kenapa kok malu? Iya, mama elek. Oh, mamanya memang elek. Dia punya luka mengerikan gitu loh di wajahnya. Ini kisah sungguhan. Lalu mamanya itu ngangkat Anton ditaruh di meja. Nah, mama mau cerita. Dulu ada orang yang sangat cinta Tuhan. Satu gadis muda yang kemudian menikah. Dia bertahun-tahun tidak punya anak. Dia berdoa pada Tuhan supaya Tuhan kasih anak. Satu kali dia akhirnya hamil dan lahirlah seorang bayi laki-laki yang manis. Dia sangat senang, dia sangat cinta anak ini.
Tapi karena dia harus kerja jaga toko, anaknya ditaruh di dalam. Ada yang nunggu. Nggak tahu bagaimana, kena obat nyamuk atau bagaimana, tiba-tiba kamar itu terbakar. Ini kisah nyata, sungguh. Saya ketemu, saya tahu. Dan ketika kamar itu terbakar, ya, maka pembantunya yang harus jaga anak itu dia lari keluar dan bilang, bayinya di dalam, bayinya di dalam. Lalu orang tua ini, si ibu ini dia langsung masuk ke dalam. Dia ambil bayi itu dan dia pegang bayi itu. Sementara dia pegang bayi itu, kelambu yang mulai terbakar itu jatuh kena mukanya. Sehingga mukanya hancur cacat. Ibu ini bilang, kamu tahu nak, bayi itu siapa? Ya kamu bayi itu. Nah orang perempuan itu siapa? Ya mama ini. Mama ini elek. Karena mama cinta kamu. Saudara nangkep. Kenapa Thomas menyembah dia dan katakan, my master Adonai. Dia lihat bekas luka tangannya. Di atas kayu salib Yesus bilang, sudah genap. Sudah selesai. Saya tidak tahu masalahmu hari ini. Apa yang kau sedang hadapi. Tapi satu hal saya percaya. Dia tanggung semuanya untuk saudara. Dan kalau engkau melihat dia, kalau engkau sadar betapa cintanya pada saudara dan saya, kalau nyawa saja dia berikan, apakah lagi sekedar masa depan, apatah lagi sekedar ekonomi, apatah lagi sekedar kesehatan, nyawa diberikan oleh dia. Dan sengaja tandanya itu tidak pernah hilang. Tanda cinta. Crucified, lay beyond the stone. You live to die, rejected and alone, like the rose simply on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, bagi dia engkau berharga. Dan dia tidak cuma mengutus nabi-nabinya, dia datang sendiri. Ada satu tanda cinta yang tidak mungkin hilang. Sekalipun surga tempat sempurna, tapi tanda cinta itu Yesus tetap pelihara. Supaya engkau tahu, kalau engkau tanya pada dia, Tuhan apakah engkau mencintai aku? Kenapa aku harus terpapar COVID? Tuhan apakah engkau mencintai aku? Kenapa bisnisku harus berantakan? Tuhan apakah engkau mencintai aku? Kenapa keluarga aku harus berantakan? Tuhan apakah engkau benar-benar mencintai aku? Kenapa apa yang aku inginkan tidak aku dapatkan sepanjang tahun 2020? Lihat tangannya. Yod-He, Voh-He. Lihat tangan, lihat paku. Dan kalau engkau melihat dia, saya percaya engkau akan merubah kehidupanmu. Haleluya, Yesus. Crucified, lay beyond the stone. You live to die, rejected and bisa ditayangkan, like the rose trampled on the ground. You took the fall, thought of me above all. Saya ingat satu kisah di Alkitab bagaimana bangsa Israel satu kali mereka bersungut-sungut karena bosan dengan mana. Mana itu lambang firman Tuhan. Ada orang-orang benar, orang-orang percaya yang mulai bosan dengan firman Tuhan. Mulai bosan untuk melakukan kehendak Tuhan. Capek jadi Kristen, capek. Mending aku bebas. Mulai capek memenuhi panggilannya. Mulai payah dengan apa yang harus dia kerjakan. Saya tahu betapa berat penari-penari ya untuk berlatih. Saya tahu anak saya menari.
Capek. Lalu ketika mereka mulai bersungut-sungut, ular itu masuk ke perkemahan mereka. Ketika ada persungutan, bukan Tuhan menghukum, tapi engkau sedang membuka celah kuasa maut itu, pedang, kelaparan, sampar itu masuk. Dan banyak orang Israel yang waktu itu dipakut ular, mati. Sampai kemudian Musa bikin satu ular dari tembaga, yang kemudian disebut namanya Nehustan itu. Tapi dia angkat ular itu dan dia teriak, "Behold! Lihat!" Karena Alkitab katakan setiap yang lihat ular itu, dia sembuh. Dia sembuh. Racun dalam darahnya ini hilang. Kebekuannya itu cair. Kekeringannya itu hilang. Dengan dia melihat ular itu. Pagi hari ini saya ajak saudara untuk lihat Yesus. Betapa besar kasih cintanya untuk saudara dan saya. Haleluya. Boleh minta tolong ditayangkan itu lagu itu. Crucify, lay behind the storm. You live to die, rejected and alive, like a rose, trampled on the ground. You took the fall above me, above all powers, above all kings. Saudara, saya menangkap ada banyak kekecewaan, keinginan yang mesti dibuang jauh-jauh, bukan hanya karena pandemi, tapi karena keadaan yang lain. Dan kekecewaan itu membuat engkau tidak melihat Yesus dalam hidupmu. Ada satu
satu murid lagi yang sedang berjalan keluar Yerusalem setelah Yesus disalibkan dan dikuburkan. Mereka begitu kecewa, sehingga ketika muncul satu orang lagi berjalan bersama-sama mereka, mereka tidak bisa mengenal kalau itu Yesus, kalau itu guru mereka. Dalam Alkitab katakan sementara mereka berjalan, hati mereka berkobar-kobar ketika mendengar orang ini berkata-kata dengan penuh kuasa. Sampai waktu masuk ke dalam rumah, mereka masih belum kenal. Sampai ketika orang itu mengambil roti, mengucap syukur atasnya, baru mereka tahu, loh, itu guruku yang ngajar kayak gitu. Kenapa? Saya berimajinasi. They saw the hand of Jesus. Mereka lihat luka itu. Saudara mengerti, itu malam hari. Hati mereka berkobar-kobar. Mereka kembali. Jalan dari Emau kembali ke Yerusalem. Tidak peduli malam. Kenapa? Karena mereka lihat Raja, Guru yang mati bagi mereka. Pagi hari ini kalau saudara melihat dia sebagai pribadi yang sangat mengasihi engkau, tangkap cintanya itu. Haleluya. Saudara, jangan kasih tempat kepada setan, kepada iblis yang mulai berbisik kepada engkau, yang mulai katakan engkau bahwa firman Tuhan itu hanya sebatas mimbar. Firman Tuhan tidak nyata dalam hidupmu. Mujizat kesembuhan, pertolongan, kelimpahan itu tidak nyata dalam hidupmu. Mungkin Pak Pendeta, Gembala, Pak Wesley ngalami, tapi tidak dengan engkau. Saya tantang saudara pagi hari ini, untuk engkau lihat Yesus. Apapun yang terjadi, lihat lukanya. Terima kasih Tuhan. Where behind the storm, you lead to ride, dejected and alone like a rose, trembling on the ground, you took the fall. Tell me, mari bangkitkan diri. Yesus sangat mengasihi engkau dan aku. Saya menantang engkau untuk engkau berbuat lebih bagi dia. Engkau
sudah melayani Tuhan itu baik. Tapi engkau bisa berbuat lebih lagi. Engkau bisa berbuat lebih lagi. Engkau bisa berbuat lebih lagi. Lakukan lebih lagi. Karena dia membayar dengan nyawanya untuk saudara dan saya. Saya menantang mengajak engkau berkomitmen. Engkau yang sungguh-sungguh mau berkomitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau lebih lagi. Aku mau melayani engkau lebih lagi. Jangan cuma minta berkat lebih lagi. Tapi mintalah Tuhan, aku mau melayani engkau lebih lagi. Aku mau berkorban lebih lagi Tuhan. Aku mau berbuat untuk engkau lebih lagi. Saudara yang mau angkat tanganmu, saya berdoa saudara. Hinarada karabashikana. Oh ya nafata kalabashikana narabarabarabarabashi. Ora takalata kalabashikana.